Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada seluruh siswa-siswi kelas 11 yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, sehat wal afiyah, dijauhkan dari macam penyakit, dijauhkan dari macam virus yang sedang melanda di tanah air kita ini. Baik, kembali lagi berjumpa di dalam channel kami yang pada hari ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam bab 1, yaitu dengan judul Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah, Rasul kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul penutup dari semua para Rasul, Nabi penutup dari semua para Nabi. Jumlah Nabi dan Rasul itu banyak, ya. Jumlah Nabi di dalam hadis sahih itu jumlahnya ada 124.000 Nabi. Sedangkan jumlah Rasul ada 312 Rasul. Jadi dari 124.000 Nabi itu ada yang diangkat menjadi Rasul, yaitu dengan jumlah 312 Rasul. Jadi tidak semua Nabi itu menjadi Rasul. Sedangkan Rasul itu pasti Nabi, ya, bedakan. Dan kita wajib mengimaninya, wajib percaya dengan adanya Nabi, percaya adanya Rasulullah. Karena iman kepada Nabi dan Rasul itu salah satu dari rukun iman. Seperti yang kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah rukun iman yang keempat. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus percaya adanya Nabi dan Rasul. Jika kita tidak percaya adanya Nabi, tidak percaya kepada Rasulullah, maka hukumnya haram, dosa besar. Karena iman kepada Nabi itu hukumnya wajib. Kemudian kita akan membahas apa sih itu Rasul, apa sih itu Nabi, ya, berbeda antara Nabi dan Rasul. Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat, ajaran tertentu, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada orang lain, ya. Jadi yang dimaksud iman kepada Rasul itu meyakini sepenuh hati bahwa Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sedangkan perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi itu diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disebarkan kepada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah yang diangkat oleh Allah sebagai utusan dan wajib untuk menyampaikannya, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran kepada umat-umatnya. Sudah jelas ya perbedaan Nabi dan Rasul.
seperti itu. Jadi tidak semua nabi itu menjadi rasul. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu nabi, bukan rasul. Karena Nabi Adam tidak menyampaikan kepada umatnya. Nabi Adam pertama kali diciptakan, belum ada orang lain selain Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak disebarkan kepada orang lain. Karena orang lain waktu itu nggak ada, cuma Nabi Adam dan istrinya yaitu Siti Hawa. Kemudian slide berikutnya yaitu sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Rasul itu ada 3, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Yang pertama sidik atau as-sidqu. Sidik itu artinya benar, jujur, dapat dipercaya. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti benar. Rasulullah adalah orang yang paling jujur. Makanya dulu itu Rasulullah terkenal dengan kejujurannya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ucapannya, lisannya tidak pernah bohong satu kali pun, tidak pernah. Bahkan dulu para kafir Quraisy, musuh-musuhnya Rasulullah, itu ketika mau pergi jauh, melakukan safar jauh, itu mereka menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah. Menitipkan emas, menitipkan uang, menitipkan perak itu kepada Rasulullah. Karena kalau disimpan di rumah takut kemalingan, maka dititipkan kepada Rasulullah. Padahal ini kafir Quraisy, musuhnya Rasulullah, orang yang benci kepada Rasulullah, orang yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika ia bepergian, dia mempercayakan kepada Rasulullah untuk menyimpan hartanya. Karena mereka yakin Rasulullah tidak mungkin berbohong. Ia yakin Rasulullah tidak mungkin mengambil uangnya. Ia yakin Rasulullah tidak mungkin mengambil barang-barang berharganya, mengambil emasnya. Itu tidak mungkin, karena Rasulullah adalah orang yang paling jujur sedunia. Kemudian sifat wajib yang kedua yang dimiliki Rasul yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasulullah selalu dapat dipercaya. Jika berjanji ya tidak mungkin mengingkarinya. Kalau mengingkari janji maka bisa dipastikan ia bukan nabi. Semua nabi, semua rasul itu mempunyai sifat amanah, sifat yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tabligh. Tabligh yaitu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat-umatnya, disebar. Dan tidak ada sesuatu satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Ketika mendapatkan wahyu langsung disebar semuanya, tidak terkecuali, tidak disembunyikan walaupun satu. Menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang tata cara ibadah, tata cara salat, tata cara puasa, dan semua ibadah itu disampaikan semua oleh Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Allah, yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian sifat wajib yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Rasulullah itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Otaknya Rasulullah itu jika dibandingkan dengan otak seluruh manusia sedunia, ditimbang itu tidak apa-apanya. Otak seluruh manusia di dunia digabungkan jadi satu, dibandingkan dengan otaknya Rasulullah tidak ada apa-apanya. Kecerdasan Rasulullah melebihi apapun. Rasulullah bukan profesor, bukan insinyur, bukan doktor,
Tapi semua profesor, semua insinyur, semua dokter itu kalah. Tidak apa-apanya dengan otaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecerdasan Rasulullah ketika terjadi ketegangan di antara kabilah di Mekah tentang peletakan Hajar Aswad, Rasulullah bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ketika sedang ribut, bertengkar, mau terjadi pertumpahan darah, saling baku hantam, dengan kecerdasannya Rasulullah menyelesaikan masalah itu. Dahulu diceritakan ketika Hajar Aswad mau diletakkan di dalam Ka'bah, mereka pada ribut siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Semua kabilah itu kelompok ya, suku, masing-masing suku ingin meletakkan Hajar Aswad itu di Ka'bah. Mereka bertengkar, merasa mereka lebih berhak semua. Kemudian Rasulullah dengan kecerdasannya mengambil selendang, mengambil sorban. Kemudian masing-masing kabilah itu memegang sorban tersebut. Kemudian di atasnya diletakkan Hajar Aswad, batu yang akan diletakkan di Ka'bah. Semuanya menerima, tidak ada yang ribut, tidak ada yang protes. Adil Rasulullah. Itulah kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian slide berikutnya yaitu sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kalau tadi sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Nah ini kebalikannya, sifat mustahil, sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Rasul, yaitu yang pertama kidib. Kidib itu artinya bohong, dusta. Mustahil Rasulullah berbohong, mustahil Rasulullah berdusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasulullah itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu maksum, terhindar dari perbuatan dosa. Walaupun berbohong sekecil apapun, Rasulullah tidak pernah. Kemudian sifat mustahil yang kedua yaitu khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Mustahil Rasulullah berkhianat. Kalau Rasulullah berkhianat, umatnya mungkin bisa hancur. Karena Rasulullah orang yang amanah, tidak berkhianat, maka umatnya sampai akhir zaman nanti tetap mencintai Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang mustahil yang ketiga yaitu kitman. Kitman itu menyembunyikan wahyu. Rasulullah itu orangnya tabligh, ya, menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan satupun. Kemudian yang keempat balada. Balada itu artinya bodoh. Rasul, seorang nabi, seorang rasul itu tidak mungkin bodoh. Kalau bodoh tidak mungkin menjadi nabi. Kalau bodoh tidak mungkin menjadi rasul. Meskipun Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Nabi Muhammad itu orang yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti Rasulullah bodoh. Waktu itu Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis karena belum ada yang mengajari. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Alaq di dalam Gua Hira, turunlah wahyu surat Al-Alaq yang ayat pertamanya berbunyi Iqra, bacalah. Rasulullah suruh baca, tapi Rasulullah nggak bisa. Rasulullah hanya terdiam dan gemeteran, ketakutan. Lalu diulangi lagi Iqra, Iqra, sampai-sampai malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Tapi semua itu ada hikmahnya. Kalian jangan berpikir oh Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis berarti bodoh. Bukan bodoh.
Rasulullah bukan bodoh. Ini ada hikmahnya, Rasulullah nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Mungkin kalau Rasulullah bisa membaca dan bisa menulis, mungkin Al-Quran itu dibilang karangannya Rasulullah, dibilang tulisannya Rasulullah. Karena Rasulullah itu menyebarkan Al-Quran. Al-Quran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyebarkan kepada umat seluruh dunia. Karena Nabi Muhammad seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka para sahabat itu yakin bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan karangannya Nabi Muhammad. Mereka percaya bahwa Al-Quran ini adalah benar, nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian slide berikutnya yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh atau sifat kemanusiaan. Jaiz itu artinya boleh. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam tajwid itu ada tanda waqaf, ada tanda waqaf lazim, ada tanda waqaf jaiz ya. Kalau tanda waqaf lazim itu wajib berhenti, tapi kalau waqaf jaiz itu boleh berhenti, boleh diteruskan. Jadi jaiz itu artinya boleh. Sifat jaiz Rasulullah itu apa? Ya sifat seperti manusia pada umumnya, seperti sifat lapar, haus, ngantuk, sedih. Rasulullah juga bisa sedih. Sifat marah, Rasul juga bisa marah. Itu semua adalah sifat jaiznya Rasulullah. Akan tetapi Rasul memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Manusia selain Rasul itu tidak mempunyai sifat ini, yaitu isomatur Rasul. Isomatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa, terlindung dari salah. Jadi Rasulullah itu maksum, dilindungi dari perbuatan salah, dilindungi dari perbuatan maksiat. Jadi Rasulullah tidak mungkin maksiat. Kemudian yang kedua, iltizamur Rasul. Iltizamur Rasul adalah orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, tantangan-tantangan yang sulit. Menghadapi musuhnya, Rasul itu rela berkorban demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah mundur sejengkal pun dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju terus, pantang mundur. Itu adalah sifat-sifat jaiz yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian slide yang kelima yaitu mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para rasul. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Semua nabi itu punya mukjizat ya. Ini saya ambil contoh 7 saja. Yaitu yang pertama Nabi Nuh, itu mukjizatnya sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang beriman dari banjir yang dahsyat pada masa itu. Dikisahkan ketika zaman Nabi Nuh itu mempunyai umat yang membangkang. Nabi Nuh berdakwah sekian lama, tapi umatnya hanya segelintir saja. Oleh karena itu Allah murka dengan umatnya Nabi Nuh. Allah marah dengan umatnya Nabi Nuh. Allah kirimkan hujan yang sangat lebat yang mengakibatkan banjir setinggi-tingginya, banjir yang sangat dahsyat, gunung-gunung pun tenggelam. Padahal saat itu musim kemarau.
saat musim kemarau, Nabi Nuh itu membuat perahu. Nabi Nuh membuat perahu saat musim kemarau, ditertawai sama teman-temannya, ditertawai sama umatnya yang tidak beriman. Diledek, musim kemarau kok bikin perahu? Perahu buat apa? Di sini nggak ada laut, di sini adanya padang pasir. Malah dibikin perahu sama Nabi Nuh. Mereka tertawa, meledek. Nabi Nuh tahu Allah akan kirimkan banjir, maka Nabi Nuh membuat perahu. Nabi Nuh sudah diberitahu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan ada banjir yang sangat dahsyat. Maka Nabi Nuh membuat perahu yang besar yang mampu menampung seluruh umatnya Nabi Nuh yang beriman. Ketika itu umatnya sudah rusak, bobrok, Allah Subhanahu wa taala turunkan banjir. Hanya orang yang bersama Nabi Nuh yang selamat karena menumpangi perahunya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, itu sendiri tidak selamat. Anaknya Nabi Nuh disuruh naik perahu, tidak mau. Ia malah naik gunung. Ia berpikir bahwa ketika naik gunung ia akan selamat, tidak akan tenggelam. Tapi ternyata banjirnya tambah naik sampai gunung pun tenggelam. Maka setelah semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang beriman, banjirnya menurun sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga lahirlah orang-orang yang bertakwa penerus ayahnya yang dulu pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, mukjizatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mukjizatnya tidak bisa hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kisahnya dahulu di zamannya Nabi Ibrahim ada seorang raja yang sangat kejam, raja yang sangat jahat, namanya Raja Namrud. Raja Namrud dan pengikutnya itu menyembahnya patung. Suatu ketika ada pesta, ada perkumpulan Raja Namrud. Ketika pasukannya Raja Namrud sedang asyik berpesta, Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat ibadahnya Raja Namrud, yang di dalamnya terdapat patung-patung untuk mereka sembah. Kemudian di dalamnya Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung yang ada di dalam tempat tersebut. Nabi Ibrahim menggunakan kapaknya, dihancurkan semua patungnya. Akan tetapi ada satu patung yang tidak dihancurkan, yaitu patung yang paling besar. Kemudian kapaknya tersebut ditaruh di patung yang besar tersebut, diletakkan di patung yang besar tersebut. Kemudian setelah Raja Namrud pulang ke tempat ibadah tersebut, Raja Namrud kaget. Loh, kenapa patung-patung ini, berhala-berhala ini semuanya hancur? Nabi Ibrahim ketahuan oleh Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim mengelak. Kata Raja Namrud, pasti kamu ya Ibrahim yang menghancurkan Tuhan saya, yang menghancurkan berhala saya. Nabi Ibrahim mengelak, bukan saya. Kemudian ditanya oleh Raja Namrud, lalu siapa kalau bukan kamu? Di tempat ini cuma ada kamu seorang, tidak ada yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, itu lihat saja, kapak itu ada di tangan patung yang besar tersebut. Pasti patung itu yang menghancurkan patung-patung lainnya. Raja Namrud
tambah marah, berkata kepada Nabi Ibrahim, kamu yang benar saja, patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghancurkan patung lainnya. Kenapa kamu bilang patung tersebut pelakunya? Dari situ Nabi Ibrahim tersenyum. Nah, jadi sekarang engkau tahu Raja Namrud bahwa patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kenapa engkau minta kepadanya? Kenapa engkau menyembah kepadanya? Patung itu tidak bisa memberikanmu apa-apa, tidak bisa memberikanmu manfaat, tidak bisa memberikanmu bahagia. Yang bisa memberimu bahagia, yang patut kamu sembah, patut kalian sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Kemudian Raja Namrud tambah marah. Oh, ini Nabi Ibrahim kurang ajar, sudah menghina Tuhannya, sudah menghina patungnya. Maka Nabi Ibrahim ditarik, dibawa, mau dibakar. Raja Namrud membuat api unggun yang menyala-nyala, yang tinggi, kayunya banyak. Kemudian Nabi Ibrahim mau dicemplungkan, dibuang di tempat bakaran tersebut. Ketika Nabi Ibrahim dijatuhkan ke dalam api tersebut, para malaikat datang. Malaikat Jibril datang ingin membantu Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, jika engkau berkenan, aku bisa membantumu untuk selamat dari api ini. Kemudian Nabi Ibrahim menjawabnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rasulullah Nabi Ibrahim menjawab, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Kata Nabi Ibrahim, gak usah repot-repot, aku punya Allah, aku punya Allah yang maha melindungi. Maka ketika Nabi Ibrahim membaca seperti itu, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, seketika itu api menjadi dingin. Api itu tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, yang akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Itulah mukjizatnya Nabi Ibrahim. Kemudian mukjizat yang ketiga yaitu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi seekor ular yang besar dan dapat membelah Laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun ini juga seorang raja yang sangat jahat. Ketika Nabi Musa kejar bersama pasukannya Raja Fir'aun, Nabi Musa sudah bingung, mentok di depan laut, di belakang ada pasukannya Raja Fir'aun, samping kanan kiri juga ada pasukannya Raja Fir'aun, karena Raja Fir'aun punya pasukan yang sangat banyak. Kemudian Nabi Musa mendapatkan mukjizat dari Allah, tongkatnya bisa membelah lautan. Ketika laut sudah membelah, Nabi Musa lewat di tengah-tengah laut itu. Lalu Raja Fir'aun mengikuti Nabi Musa berjalan di tengah laut. Setelah Nabi Musa berhasil melewati laut tersebut tiba-tiba menyatu lagi, tidak terbelah lagi, yang akhirnya menenggelamkan pasukannya Raja Fir'aun beserta pasukannya. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mukjizatnya dapat membuat burung hidup dari tanah, menghidupkan orang yang mati walau sebentar, dan menyembuhkan penyakit kusta. Jadi Nabi Isa itu dulu bisa menyembuhkan penyakit kusta dan menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, ini keluarganya meminta Nabi Isa untuk menghidupkan lagi. Karena Nabi Isa kasihan melihat keluarganya, Nabi Isa
menghidupkan ini orang yang mati. Kemudian Nabi Muhammad SAW mukjizatnya banyak ya. Nabi kita Nabi Muhammad yang paling banyak mukjizatnya di antara nabi-nabi lain. Nabi Muhammad mukjizatnya di antaranya yaitu keluar dari celah-celah jari untuk minum dan berwudu kaum muslimin. Waktu itu musim kemarau, musim gak ada air sama sekali. Rasulullah dengan mukjizatnya, dengan izin Allah bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya untuk diminum seluruh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah itu dapat membelah bulan menjadi dua. Rasulullah itu waktu itu dimintai bukti. Apa buktinya engkau Nabi? Kata orang kafir, kalau kamu benar-benar Nabi, kalau kamu benar-benar Rasul, coba itu bulan dibelah, bisa apa enggak? Kemudian dengan gampangnya Rasulullah hanya dengan tangannya Rasulullah membelah bulan. Kemudian Rasulullah dapat naik sampai langit Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu langit yang paling atas, langit yang ketujuh, yang dikenal dengan Mi'raj. Waktu itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kemudian mukjizat yang terakhir yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran juga termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad. Semua nabi itu belum tentu dikasih kitab. Yang dikasih kitab hanya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian mukjizatnya Nabi Saleh yaitu seekor unta betina yang air susunya dapat diminum oleh seluruh penduduk satu negeri. Hebat sekali. Nabi Musa memiliki seekor unta betina yang air susunya bisa diminum oleh manusia seluruh negara, bukan cuma satu kampung tapi seluruh negeri. Kemudian mukjizatnya Nabi Yusuf dapat menakwilkan mimpi seseorang. Menakwilkan itu mengartikan. Sering banyak orang yang datang kepada Nabi Yusuf bertanya, saya tadi malam mimpi ini artinya apa? Saya tadi malam mimpi ini artinya apa? Dijawab semua oleh Nabi Yusuf. Kelebihannya Nabi Yusuf di situ. Kemudian slide yang kelima, slide berikutnya yaitu nabi-nabi yang termasuk ulul azmi. Ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya karena memiliki kelebihan, memiliki ketabahan, memiliki keuletan yang luar biasa dalam menyampaikan ajarannya. Kriteria-kriteria yang menjadi acuan para rasul itu sehingga mendapat gelar ulul azmi, yaitu yang pertama memiliki kesabaran yang tinggi saat berdakwah. Yang termasuk ulul azmi itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 nabi yang termasuk ulul azmi. Mereka mendapatkan gelar ulul azmi karena yang pertama memiliki kesabaran yang tinggi saat berdakwah. Seperti Rasulullah Nabi Muhammad itu kesabarannya sangat luar biasa. Dihina, dicaci, dilempari batu, dilempari kotoran unta, Rasulullah tetap sabar. Karena dalam berdakwah Rasulullah mengedepankan akhlak, tidak marah. Rasulullah yang paling akhlak, paling santun. Dihina, dicaci, tidak marah sedikit pun. Kemudian kriteria yang menjadikan Rasul itu ulul azmi, yaitu yang kedua senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan adab kepada kaumnya. Semua nabi itu pasti berdoa supaya azab itu tidak turun. Seperti Rasulullah ketika dilempari batu, Gunung Uhud marah, Gunung Uhud bergetar. Gunung Uhud bisa berbicara kepada Rasulullah, ya Rasul,
jikalau engkau berkenan saya akan meratakan semua orang-orang yang telah menyakitimu. Kemudian Rasulullah menjawab, jangan. Nanti ketika mereka kau musnahkan, maka nanti tidak ada penerusnya, penerus dakwahku. Bisa jadi nanti anak keturunannya lah yang meneruskan dakwahku. Begitu kata Rasul. Kemudian yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kaumnya. Inilah 3 kriteria sehingga menjadikan Rasul-Rasul ini dipilih menjadi ulul azmi, mendapatkan gelar ulul azmi. Kemudian slide berikutnya yaitu tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya dari Rasul yaitu yang pertama membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi tugasnya bukan cuma menyampaikan ajaran ya, bukan cuma ngajar, tapi dibimbing terus. Ketika ada umatnya yang menyimpang, diluruskan. Itulah arti dari membimbing. Jadi Rasulullah tidak ingin satupun umatnya yang terpleset masuk ke dalam neraka. Dibimbing terus ke jalan yang lurus. Kemudian tugas yang kedua yaitu semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun risalah yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umat saat itu. Kemudian tugas yang ketiga yaitu membawa kebenaran, membawa kabar gembira, memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap Rasul itu pasti membawa kebenaran, tidak mungkin membawa kejelekan, dan menyampaikan kabar gembira tentang surga. Ya. Nanti ketika kita beriman kita akan mendapatkan surga. Itu tugas Rasulullah menyampaikan seperti itu. Kemudian memberi peringatan kepada orang yang berbuat tidak baik, berbuat jahat, berbuat maksiat, diberi peringatan yaitu dengan siksa kelak di akhirat, mendapatkan siksa neraka yang telah Allah siapkan. Itulah tugas-tugas dari Rasul. Kemudian slide berikutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama hikmahnya yaitu bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Kemudian hikmah yang kedua mau mengamalkan apa yang telah disampaikan para Rasul. Kemudian yang ketiga bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian yang keempat mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keenam akan selamat di dunia dan akhirat. Orang yang beriman kepada Rasul pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu memperoleh keteladanan yang baik, memperoleh contoh yang baik. Yang kita dijadikan contoh yaitu hanya Rasulullah. Kita jangan meniru orang lain selain Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai teladan yang baik dalam kita menjalani hidup. Maka hidup kita akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kemudian slide yang terakhir yaitu menerapkan perilaku mulia, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasulullah, yaitu yang pertama kita harus selalu menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Yang kedua selalu menjadikan para Rasul sebagai barometer ukuran atas keimanan dan akhlak yang kita miliki. Kemudian yang ketiga mempercayai bahwa semua Rasul itu ada dan telah menyampaikan tugasnya. Kita harus percaya bahwa Rasul itu ada. Kemudian yang keempat perilaku kita yaitu mencontoh
sikap jujur, sikap amanah, sikap disiplin, sikap kecerdasan yang dimiliki Rasulullah, sehingga memiliki motivasi dan semangat hidup yang positif dan senantiasa mau berjuang dan bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik. Kemudian yang kelima, sikap kita yaitu mau mencontoh sikap perilaku berani menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini dan mampu berkorban dalam membela kebenaran. Inilah perilaku-perilaku mulia yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.